Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lopulalan pada hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman Allah dan menyampaikan firman Allah. Urapi hamba-Mu dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Juga para pendengar, Tuhan berikan penerangan Roh Kudus dan urapi supaya kami semua dapat mengerti akan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 yang berkata begini. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah di balik kematian orang yang percaya kepada Kristus ada kebahagiaan yang kekal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kebahagiaan yang pertama yang diperoleh oleh orang yang mati dalam Kristus dikatakan di dalam ayat 13 bagian C, yaitu istirahat yang kekal. Jadi orang yang mati dalam Kristus, dia akan beristirahat yang kekal. Itu didapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 bagian C. Yang kedua, orang yang mati dalam Kristus karena perbuatannya mereka sangat baik, maka namanya pasti akan harum. Sekalipun dia sudah mati, tapi perbuatan-perbuatan mereka itu baik, memuliakan Tuhan, nama mereka harum. Itu dijelaskan dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-1. Dikatakan di situ, nama yang harum lebih berharga dari permata dan emas. Nah, ini karena perbuatan orang-orang yang mati dalam Kristus. Yang ketiga, akan terjadi reuni yang kekal. Di dalam Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 18 dikatakan nanti kita orang-orang yang mati dalam Kristus akan ada reuni di angkasa. Pertemuan di angkasa. Ada lagu yang mengatakan pertemuan di angkasa. Orang-orang yang mati dalam Kristus dibangkitkan, lalu dia naik ke atas bertemu, reuni bersama-sama di angkasa yang luar biasa itu. Lalu yang keempat, orang-orang yang mati dalam Kristus, mereka diberikan 5 pahala. Mari kita lihat, pahala yang pertama yaitu mahkota kehidupan bagi yang setia sampai mati. Dia setia sampai mati. Itulah sebabnya saya katakan tadi, di balik kematian ada kebahagiaan. Kenapa? Karena dia orang yang setia akan diberikan mahkota kehidupan. Itu dijelaskan di dalam Wahyu pasal yang ke-2 ayat 10C. Yang kedua, mahkota abadi bagi orang yang beriman sampai mati. Sampai dia mati, dia tetap beriman kepada Kristus. Dia terus berjuang. Dikatakan oleh Rasul Paulus, satu perjuangan yang luar biasa. Tapi akhirnya dia menang. Dia memperoleh mahkota yang abadi. Itu dijelaskan di dalam 1 Tesalonika pasal 2, 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. Yang ketiga, yaitu mahkota kebenaran bagi orang yang merindukan kedatangan Kristus. Nah, orang yang mati dalam Kristus pasti dia merindukan kedatangan Kristus sesegera mungkin. Itu pun dijelaskan di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Mahkota yang keempat yaitu mahkota kehidupan bagi orang-orang yang mati dalam Kristus tapi mereka tetap bertahan di dalam ujian berbagai-bagai pencobaan pada waktu mereka hidup. Waktu mereka mati atau pada waktu mereka masuk surga, maka mereka akan mendapatkan mahkota
kehidupan. Itu dijelaskan di dalam 1 Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Lalu yang kelima, mahkota yang kelima itu mahkota kemegahan bagi orang-orang yang rajin memberitakan Injil, rajin memenangkan jiwa, dan pada waktu dia mati maka dia bahagia karena dia akan menerima mahkota kemegahan. Dan 5 mahkota ini kita serahkan kembali kepada Kristus yang mempunyai mahkota ini. Nah, itulah sebabnya mari kita terus melakukan yang terbaik selama kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Baru nanti kita akan merasakan istirahat yang kekal, nama kita harum, dan juga kita akan reuni kekal. Lalu kita memperoleh 5 mahkota yang sudah disiapkan Kristus di surga yang kekal bagi kita yang selalu setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di balik kematian ada kebahagiaan yang kekal, istirahat yang kekal, reuni di angkasa, dan juga nama yang harum, serta memperoleh 5 mahkota yang Tuhan sudah siapkan di surga bagi kami yang masih hidup maupun terutama mereka yang sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Tolong kami Tuhan supaya kami rajin, setia, dan terus merindukan kedatangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.